menceritakan tentang seseorang gadis bernama Ben Yijin yang dikenal dengan sebutan Benny. Benny merupakan mahasiswi di jurusan seni patung di sebuah universitas. Dia dikenal memiliki kepribadian yang baik. Benny yang ingin memiliki pacar dengan personality oke tanpa pandang visual. Lalu Benny memperkenalkan pacarnya kepada teman-temannya, tetapi temannya kaget karena pacar Benny biasa aja. Lalu mereka bertiga berkumpul untuk membicarakan pacar Benny. Akan tetapi Benny tetap saja tidak sadar kalau cowok itu tidak cocok dengan Benny. Karena menurut Benny, bongso itu tulus dan baik kepadanya. Benny mengira cintanya yang bahagia bersama bongso. Di suatu hari yang cerah Benny bertemu dengan pacarnya yaitu Bongsu. Lalu mereka mengobrol tentang hari libur. Bongsu mengajak Benny untuk pergi di hari Sabtu dan Minggu. Lalu Bongsu memberikan kejutan kepada Benny, yaitu kalung. Benny sangat senang dengan hadiah itu. Lalu Bongsu ingin memakaikan kalung itu kepada Benny, tiba-tiba kesenggol lalu jatuh. Pada akhirnya Benny memakai kalung itu sendiri. Setelah itu Benny pergi ke kafe tempat temannya bekerja. Benny memamerkan kalung yang diberikan oleh Bongsu kepada temannya itu. Tetapi temannya itu tidak suka dengan hadiah itu. Temannya udah muak banget sama Bongsu. Karena menurut temannya itu si Bongsu gak pantas pacaran sama Benny. Akan tetapi Benny tetap saja masih bucin abis sama Bongsu. Menurut Benny, pria tampan tidak tertarik padanya. Tapi menurut temannya, Benny akan lebih pantas dengan pria tampan dan meyakini kalau Benny akan bertemu dengan pria tampan itu. Di hari yang sama datang seorang mahasiswa baru yang bernama Cha Ji-won. Cha Ji-won adalah pacar impian semua cewek kampus. Dia cucu dari keluarga cabel atau konglomerat. Dia pinter, ganteng dan punya kepribadian yang baik. Dan dia juga ingin masuk jurusan seni patung. Wang Ye-yeol ini adalah mahasiswa jurusan desain visual yang dihormati dan disukain banyak orang. Tidak cuma ganteng, dia mempunyai kepribadian yang kuat dan hangat. Cita-citanya jadi art director dan dia tipe cowok yang karismatik tapi tetap approachable. Balik lagi ke Benny. Setelah pergi dari cafe, Benny juga sedang mencari Bongsu di telepon pon tidak diangkat. Ternyata Bongsu sedang ada di ruangan penyiaran tetapi dia sengaja tidak mengangkat telepon dari Benny dan Benny berhenti di depan speaker kampus. Tiba-tiba temannya Bongsu menelpon dan Bongsu malah langsung mengangkatnya. Dan dia nggak sengaja memencet tombol mic penyiaran itu. Benny kaget, dia kenal dengan suara itu, ternyata itu suara Bongsu. Lalu di situ mereka berbicara tentang Benny, betapa besar usahanya Bongsu untuk tidur dengan Benny. Sejak awal mereka pacaran Bongsu sudah berniat untuk tidur dengan Benny. Seluruh anak-anak di kampus mulai mendengarkan pembicaraan Bongsu dan teman. Benny mau diajak liburan selama 1 malam oleh Bongsu. Tiba-tiba teman-temannya Bongsu datang ke ruangan siaran itu dan memberitahu Bongsu bahwa mic-nya menyala. Bongsu pun kaget setelah dia melihat dan Bongsu langsung lari keluar dan menelpon Benny, namun sama Benny tidak diangkat. Di depan kampus ternyata sudah mulai banyak orang bergosip tentang mereka berdua dan ada Bongsu di depan sedang berusaha. Di situ juga ada Wang Ye-yeol, Cha Ji-won dan teman-temannya Benny dan anak kampus lainnya. Benny berlari menuju depan kampus dengan amarah. Dan akhirnya Benny sampai juga di depan kampus. Di situ Bongsu mulai menjelaskan sambil berlutut di depan Benny. Amarah Benny mulai menjadi jati dan tiba-tiba Benny meninju Bongsu sampai mental, dan di situ Benny mulai memperingati Bongsu kalau dia bisa dapet cowok yang lebih dari Bongsu. Setelah itu Benny langsung pergi dengan amarah dan melempar kalung pemberian Bongsu. Dan di sisi lain ada 2 cowok tampan yang memperhatikan Benny. Hari sudah mulai malam tapi Benny masih belum ada kabar teman. Teman pun langsung mencari Benny dan sambil menelpon Benny, akan tetapi hasilnya nihil. Tiba-tiba trading berita tentang Benny dan Bongsu. Teman Benny pun kesal dengan gosip. Tiba-tiba turun hujan tetapi mereka belum menemui Benny. Mereka mulai khawatir dengan Benny dan akhirnya mereka melihat Benny sedang berjalan sambil memegangi tas. Terus disamperinlah
oleh teman-teman Benny dan sambil memeluk Benny yang sedang sedih. Lalu mereka bertiga pergi ke kafe untuk menenangkan Benny yang sedang sedih. Benny merasa malu dan marah sama Bongsu. Karena Bongsu tidak sebaik yang Benny pikirkan akhirnya. Benny memutuskan untuk menyukai dan mencintai pria tampan saja. Teman-temannya sangat bahagia mendengar ucapan. Ini momen yang ditunggu-tunggu sama mereka. Akhirnya Benny sadar juga kalau Bongsu itu nggak baik buat dia. Keesokan harinya Benny ingin berbicara dengan orang tuanya kalau dia ingin pindah kampusakan, tetapi orang tuanya merasa bingung. Kenapa dia ingin pindah, hal itu masih tahun keduanya Benny. Orang tuanya Benny lalu berbicara pas Benny masih sama Benny juga pernah mau pindah sekolah, akan tetapi pas dia melihat tetangganya yang tampan Benny tidak jadi pindah. Tetapi Benny kekeh tetap ingin pindah kampus. Benny sudah membuat surat pindah. Setelah sarapan dan berbicara dengan orang tuanya, Benny langsung pergi menuju kampus. Di perjalanan menuju kampus, Benny bertemu dengan seseorang yang sangat tampan dan membuat Benny berhayal yang indah-indah bersama pria tampan itu. Setelah Benny tahu kalau pria yang tampan itu masuk jurusan seni patung, Benny langsung menyobek surat pindahannya itu. Pria tampan itu namanya Cha Ji-won. Pun ingat kalau cewek itu ceweknya berantem sama cowoknya di depan kampus. Ji-won bertanya kepada Benny perpustakaan di mana. Akhirnya diantarlah Ji-won ke perpustakaan sama Benny. Setelah Benny mengantarkan Ji-won ke perpus, Benny langsung pergi dan setelah itu Benny berhenti sejenak. Karena Benny melihat pria yang sangat tampan dan ternyata pria itu Wang Ye. Yeol. Akhirnya mereka berpapasan Jeol lalu pergi ke tempat karya seni patung yang dimana di sana sudah ada Ji-won. Ji-won sedang berbicara dengan salah satu guru tentang patung itu yang dibuat oleh mahasiswa terbaik semester 2 yaitu Benny. Jeol dan Ji-won akhirnya bertemu di sana dan Jeol seakan meledek Ji-won. Setelah itu mereka pergi. Ji-won pergi ke loker untuk menaruh barang-barangnya akan. Tetapi tiba-tiba Jeol datang dan langsung mengambil loker. Ji-won Jeol langsung pergi dan Ji-won merasa kesal. Benny yang sedang kumpul dengan temannya dan berbicara kalau pagi ini dia sudah bertemu dua pria tampan. Di sisi lain ada Yeol yang sedang mengerjakan tugas editingnya. Setelah tugasnya selesai, Yeol dan teman-temannya bergegas pergi untuk makan. Setibanya di tangga, Jeol tiba-tiba kepleset tetapi tidak jatuh dan di situ ada si Benny. Niat Benny baik ingin nolongin Jeol, akan tetapi dia malah mengacaukan segalanya yang membuat tablet Jeol jatuh dan rusak. Lalu Benny dibawa ke taman untuk menjelaskan dan Benny ingin berniat mengganti tablet yang rusak itu. Pas dia cek harganya ternyata $2.000 dan itu sangat mahal. Benny tidak sanggup untuk membayar tetapi dia tetap ingin bertanggung jawab dengan menyicilnya. Akhirnya mereka tukeran nomor handphone. Hari sudah mulai malam yang dimana mahasiswa sedang mengadakan pesta penerimaan mahasiswa baru. Benny di jurusan seni patung mengundang Ji-won untuk bergabung ke pesta itu. Salah satu teman Benny mulai pembicara, "Benny, kamu kenal dia dari mana?" Dia itu cucunya dari grup Chan dan dia juga senior kita. Setelah Ji-won mengenalkan dirinya, Benny mulai merasa kalau karena dia menganggap dirinya tidak sopan terhadap Ji-won. Lalu di situ mereka mulai berbicara dan Ji-won ternyata tidak bisa minum. Setelah itu Ji-won disuruh minum sama mahasiswa yang lain. Harinya minuman itu diminum Ji-won. Setelah itu Benny keluar pesta itu lalu disusul oleh Ji-won. Ji-won bertanya, "Kamu tidak apa-apa?" Benny jawab, "Tidak apa-apa." Setelah perbincangan itu selesai, akhirnya Benny dan Ji-won bergabung lagi ke pesta itu. Di sebelah tempat pesta itu ternyata juga ada Jeol yang sedang mengadakan pesta penerimaan mahasiswa baru juga. Tiba-tiba Yeol pergi keluar dan ternyata dia melihat Benny yang sedang bersenang-senang sedangkan Jeol sedang kesal karena tabletnya rusak. Benny yang sedang mabuk itu akhirnya tersadar kalau ada yang memperhatikan dia dari luar dan ternyata itu Yeol. Akhirnya Benny keluar untuk menyamperi Jeol dalam keadaan mabuk. Benny berbicara dengan Jeol dalam keadaan mabuk yang dimana Benny sedang menampar muka Jeol dan memuntahi baju Jeol. Keesokan harinya di pagi hari Benny bangun pagi dan tersadar tangannya pada sakit dan dia teringat kalau dia
Pas malah menampar Jaeol dan memuntahi bajunya juga. Di pagi hari di rumah Jaeol, Jaeol sedang mengerjakan tugas editingnya. Sambil ngedumel kalau dibakal balas dendam sama apa yang dibuat Benny padanya. Akhirnya Benny pergi ke kampus dengan muka bingung dan takut. Tiba-tiba Benny melihat Jaeol sedang marah. Benny tahu kalau Yeol marah padanya. Akhirnya Benny lari lalu. Jaeol mengejar Benny sampai tiba di festival kampus. Benny bertemu Jiwon dan mengumpat di belakang. Jiwon Jaeol marah minta Benny keluar dari belakangnya. Jiwon dan tiba-tiba ada drone error hampir menabrak Jaeol lalu. Jaeol mengindah, Jiwon pun menghindar juga lalu Benny juga menghindar. Akan tetapi badan dia tidak seimbang dan Benny menarik hoodie Jaeol. Dan akhirnya mereka berdua jatuh dan Jaeol berada di atas badan Benny.